Nama saya Devriana Unasia Abu dengan NPM 33200022. Semester 6A, tugas Metopen. Yang pertama, desain penelitian. 1. Definisi. Desain riset merupakan langkah utama dalam membagikan arah pada permasalahan riset. Carlina 2015. Desain riset merupakan rencana totalitas yang berkaitan dengan aspek desain lengkap dari tipe riset, pendekatan pengumpulan informasi, desain eksperimental, serta pendekatan statistik buat ilustrasi informasi. Surya Dharma, MPA 2008. Yang kedua, pendekatan desain penelitian. Riset dengan rancangan kuantitatif sudah dikenal serta digunakan oleh Perset sejak lama dalam bidang riset. Oleh sebab itu, riset kuantitatif diketahui sebagai riset tradisional. Yang ketiga, jenis desain penelitian. 1. Desain penelitian explanatory. Riset explanatory merupakan riset yang bertujuan untuk menguji sesuatu teori atau hipotesis guna menguatkan ataupun menolak teori hipotesis hasil riset yang telah terdapat. Yang kedua, desain penelitian deskriptif. Desain riset deskriptif berkaitan dengan mencari tahu ciri ataupun sikap maupun pola dalam kelompok tersebut. Yang ketiga, desain penelitian diagnostik. Riset diagnostik berkaitan dengan mencari tahu asosiasi, lebih khusus berupaya merumuskan dengan penemuan yang membangun ikatan. Yang keempat, desain penelitian eksperimental. Eksperimental atau riset eksperimental untuk menunjukkan gambaran riset ini dapat dilakukan pada dua kelompok. Kelompok satu tidak diberi perlakuan apapun, kelompok ini disebut kontrol. Adapun pada kelompok kedua diberikan perlakuan atau treatment. Yang kelima, desain penelitian eksplorasi. Yang berikut instrumen penelitian. Macam-macam data penelitian. 1. Data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar, dan foto. Yang kedua, data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau kualitatif yang diangkakan atau scoring. Data kualitatif dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu 1. Data kualitatif empiris, 2. Data kualitatif bermakna. Yang berikut teknik pengumpulan data. Yang pertama, interview atau wawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahulu untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila penelitian ini mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil. Yang kedua, kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Yang ketiga, observasi atau pengamatan. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Yang berikut validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi 2 kali atau lebih. Validitas alat pengumpul data menurut pendapat beberapa ahli dapat digolongkan dalam beberapa jenis, yakni
validitas konstruk, validitas isi, validitas prediktif, validitas eksternal, validitas budaya, dan validitas rupa. Yang pertama, validitas konstruk adalah kerangka dari suatu konsep. Misalkan seorang peneliti ingin mengukur konsep religius. Yang kedua, validitas isi. Suatu alat pengukur ditentukan oleh sejauh mana isi alat pengukur tersebut mewakili semua aspek yang dianggap sebagai aspek kerangka konsep. Yang ketiga, validitas prediktif. Alat pengukur yang dibuat oleh peneliti seringkali dimaksudkan untuk memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, validitas eksternal. Dalam dunia penelitian sosial, sudah cukup banyak alat pengukur yang diciptakan oleh para peneliti untuk mengukur gejala sosial, dan alat pengukur tersebut sudah memiliki validitas. Yang kelima, validitas budaya. Selain jenis-jenis validitas yang dikemukakan di atas, ada lagi jenis validitas yang perlu diperhatikan, yaitu validitas antar budaya. Validitas ini penting bagi peneliti di negara yang suku bangsanya sangat bervariasi. Yang berikut, validitas rupa adalah jenis validitas yang berbeda dengan jenis validitas yang dikemukakan di atas. Berbeda dengan jenis validitas lainnya. Validitas rupa tidak menunjukkan apakah alat pengukur mengukur apa yang ingin diukur. Validitas rupa hanya menunjukkan bahwa dari segi rupanya suatu alat pengukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. Yang berikut, analisis data penelitian. 1. Analisis data. Analisis data merupakan proses untuk memeriksa data, mengubah data, membersihkan data, dan membuat pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang dapat diberikan petunjuk dan cara untuk penelitian mengambil sebuah keputusan terhadap permasalahan-permasalahan penelitian yang sedang diteliti. Ismayani 2008. Yang kedua, teknik analisis data. Teknik analisis data merupakan teknik atau cara untuk mengubah data menjadi informasi sehingga membentuk data yang punya karakter sehingga dapat yang dihasilkan lebih mudah dipahami dan diolah sehingga bisa digunakan untuk menemukan solusi dari masalah-masalah peneliti. Berikut ini langkah-langkah analisis data secara umum antara lain. 1. Pengolahan data. 2. Penganalisaan data. 3. Penafsiran hasil analisis. 3. Analisis data kualitatif. Ada 2 teknik analisis kualitatif, yaitu 1. Teknik analisis data deskriptif adalah suatu teknik dalam penelitian untuk meneliti kondisi sekelompok manusia, objek penelitian, kondisi terkini, dan juga peristiwa saat ini. Yang kedua, teknik analisis deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif ini merupakan metode dalam penelitian kualitatif yang berguna untuk mengembangkan teori yang telah ada dari data yang ada dari lapangan. Yang berikut, analisis data kuantitatif. Pada penelitian kuantitatif menggunakan teknik analisa kuantitatif. Teknik analisa data kuantitatif adalah suatu teknik yang diolah dan dianalisa setelah dari responden atau sumber lainnya terkumpul. Pada teknik ini menggunakan penyajian statistik yang meliputi statistik parametris dan non-parametris. Ada 2 jenis penelitian kuantitatif, yaitu 1. Statistika deskriptif, yang kedua statistika inferensial. Sekian dan terima kasih.